الدين وارزقنا الخاشعين وبنية أن يجعل عملنا خالصة لوجهه الكريم ومقر الرضا وجنات النعيم إلى حضرة النبي كرام الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. Bacana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن طال أمله وقل للموت ذكره كان على ضد من ذلك. وقد ذكرنا في أوائل هذا التصنيف قبيل الكلام على العلم طرفا صالحا في فضل قصر العمل واستشعار قرب الأجل وما يتعلق بذلك فأغنانا ذلك عن إطالة الكلام فيه هاهنا. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلكم يحب أن يدخل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال قصروا في العمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات وأعوذ بك من عمل يمنع خير العمل. Pelajaran kita masih menjelaskan di dalam munjiat, artinya yang bisa menyelamatkan kita kalau dia ini ada di diri kita, ada di sifat
bisa kita miliki. Kemarin diterangkan qasrul amal wa kathratu dzikril maut wa isti'dadul laha, itu panab'un dzalika azimun. Masalah kita adalah kita disuruh jangan panjang angen-angen. Jangan panjang angen-angen yang namanya tulul amal. Lawannya adalah qasrul amal. Artinya tulul amal, kita merasa masih lama hidup, masih jauh ke depan perasaan kita, sehingga kita malas untuk beribadah, untuk mencari bekal, untuk beramal saleh, karena perasaan kita masih jauh sama mati. Namanya dipanggil tulul apa? Tulul amal. Lawanannya adalah qasrul amal. Disuruhnya kita bersifat yang namanya qasrul amal. Kita senantiasa berasa bahwa mati itu sudah di depan mata kita, sehingga dengan begitu kita akan senantiasa berusaha memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh. Dan memang disuruh, di samping disuruh qasrul amal, juga disuruh banyak ingat akan mati dan isti'dad laha atau isti'dad lahu, menyediakan diri untuk mati. Karena setelah mati kita membutuhkan bekal yang mesti kita bawa setelah kita mati. Maka kita harus bersedia diri kita dengan cara kita isi kehidupan kita dengan segala amal-amal saleh, dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tala amaluhu wa qalla lil mauti dzikruhu kana laddiddi min dzalika. Siapa orang yang panjang angan-angannya, jadi aryatul amal, panjang angan-angan, masih berasa lama hidup di mana? Hidup di dunia, namanya tulul apa? Tulul amal. Siapa orang yang tulul amal wa qalla lil maut dzikruhu, dan sedikit ama mati ingatnya, arti yang sedikit ingat matinya, maka ulama katakan kana laddiddi min dzalika. Niscaya adalah dia atas lawanan daripada yang demikian itu, yakni lawanan daripada yang namanya qasrul amal. Orang yang berasa masih lama hidup sehingga dia malas beribadah, dan dia enggak begitu ingat sama mati karena dia rasa masih muda, masih sehat umpamanya, maka itu orang namanya tulul amal. Kita disuruhnya qasrul amal. Wa qad dzakarna fi awaili hadha tasnifi qubailal kalam alal ilmi tarafan salihan fi fadli qasril amali wa istish'ari qulbil ajali wa ma yata'allaqu bidzalika. Lalu kata pengarang, saya sudah sebut pada permulaan ini karangan sebelum masuk membicarakan atas ilmu-ilmu yang lain. Di sana di awal sudah dijelaskan masalah tulul amal dan qasrul amal. Udah lewat penjelasannya di awal-awal kitab ini. Sebagian yang patut di dalam menyatakan kelebihan qasrul amal dan kelebihan istish'aru qurbil ajal, artinya merasa dekat sama mati, yang disebut kemarin namanya muraqabah. Muraqabah artinya kita senantiasa berasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, itu namanya dipanggil muraqabah. Dan di situ kita ada penjelasan juga istish'aru qurbil ajal, merasa dekat ajal. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan masalah-masalah yang berhubungan
dengan masalah itu udah dijelaskan di awal kitab ini. Barangkali penjelasannya yang untuk kita mudahnya yang udah kita lupa karena dijelaskan di awal sana. Maka kata pengarang fa'alna dzalika an ital kalam fihi hauna. Maka saya enggak perlu lagi akan itu daripada memanjangkan pembicaraan padanya di sini pada masalah tulul apa? Tulul amal, qaswa amal itu sudah dijelaskan di awal-awal. Lalu ada maqalah dari seorang wali min auliyaillah Hasbasri mengatakan wa an Hasbasri qala rahimahullahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullukum yuhibbu ayyadkhula jannata qalu na'am ya Rasulullah qala qassiru fil amal wa thabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallahi haqqal haya. Kata Hasan Basri dalam maqalahnya ada hadis Rasulullah SAW yang dia sampaikan, kata Nabi kita Muhammad SAW, akullukum yuhibbu al jannah. Apakah kamu semua mau suka bahwa masuk akan ke syurga? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Dia tanya kepada sahabatnya, cara kitanya mau enggak lo masuk ke mana? Masuk ke surga. Itu bahasa kita akullukum yuhibbul jannah. Apakah kamu semua suka bahwa masuk ke surga? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka jawab sama kita. Tentunya ditanya begitu pasti ngapa? Pasti mau jawabannya. Maka begitunya mau enggak kamu tenang enggak masuk ke surga? Maka Nabi sahabat tanya jawab na'am ya Rasulullah. Bahasa kitanya mau banget saya masuk ke mana? Masuk ke syurga. Itu penjelasannya kayak gitu. Qala qassiru fil amal. Maka Nabi menjawab, kalau kamu mau masuk ke syurga, yang pertama pendekkanlah cita-cita kamu hidup di dunia ini. Jangan merasa masih panjang umur, merasa masih muda, merasa masih gagah, merasa masih jauh ama mati. Itu namanya disebut qasrul apa? Qasrul amal. Jadi karena kita yang pertama kalau kamu mau sekalian yang pertama adalah caranya qasrul amal. Wa thabbitu ajalakum baina basarikum. Yang kedua, tetapkanlah kamu akan ajal kamu di antara pandangan mata kamu. Artinya anggap bahwa ajal sudah ada di depan apa? Di depan mata. Itu maksudnya wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Maksudnya jadikanlah bahwa ajal itu sudah berada di depan pandangan matamu. Maksudnya dengan begitu pasti dia akan ingat akan mati. Dia akan senantiasa mencari bekal sungguh-sungguh. Kalau dia rasa ajal udah ngapa? Udah dekat. Itu namanya wathabitu ajalakum. Yang kedua, kalau kamu ingin syurga, bahwa tetapkanlah ajal kamu itu sudah ada di depan mata kamu. Maksudnya bahwa ajal udah ngapa? Udah dekat. Maksudnya kalau dekat mesti ngapain kita gitu. Tentu mesti kita berusaha untuk apa yang udah bakal mati yang kita bawa. Apa bekal kita? Begitu maksudnya. Wastahyu minallahi haqqa haya. Lalu yang lain Nabi katakan kalau kamu demen masuk syurga, malulah kamu daripada Allah Subhanahu wa taala akan sebenar-benar malu. Kita tahu pengertian malu sama Allah, malu ninggalkan yang Tuhan perintah, malu kerjakan yang Tuhan apain, yang Tuhan larang. Itu namanya kita malu sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita pesan kepada sahabatnya begitu ditanya, mau enggak lu masuk syurga, demen enggak masuk syurga? Maka mereka menjawab mau. Maka Nabi katakan yang pertama qasrul amal. Yang kedua, jadikanlah bahwa mati sudah di depan mata kamu. Artinya senantiasa ingat akan apa? Ingat akan apa? Ingat akan mati. Lalu yang lain lagi kata Nabi kita wastahyun haqqal haya. Malulah kamu daripada Allah akan sebenar-benar malu. Dengan cara senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintah dan senantiasa menjauhkan yang Tuhan apain. Yang Tuhan
Tuhan larang, itu pengertian maluma Allah seperti itu. Karena Rasulullah SAW yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah. Nabi kita di antara doa yang dia baca waktu berdoa, hai Tuhanku atau ya Allah, inni a'udzubika, saya minta berlindung kepada Engkau, saya minta supaya Engkau peliharakan saya daripada apa? Min dunya tamna'u khairal akhirah, daripada urusan dunia yang menegakkan kebaikan-kebaikan akhirat. Saya minta berlindung kepada Engkau daripada dunia yang sampai ngelupain nama akhirat. Namanya dunia tamna'ul akhirah. Saya minta kepadamu ya Allah dipeliharakan. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah daripada dunia yang dengan sebab dunia itu menegah saya akan kebaikan-kebaikan akhirat. Artinya di dalam kita mencari dunia itu disuruh dan tidak dilarang, tapi ingat jangan sampai lupa sama apa? Sama akhirat. Kalau sampai kita mencuri ilmu akhirat, dunia kita menegak kebaikan apa? Kebaikan akhirat itu yang Nabi jauhkan. Nabi minta jangan sampai kayak gitu ya Allah. Saya berlindung dengan Engkau daripada dunia yang menegakkan kebaikan akhirat. Wa a'udzubika min hayatin tamkharal mamat. Saya berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kehidupan yang menegakkan kebaikan-kebaikan yang sudah mati. Jangan sampai saya hidup ini lupa sama urusan apa? Sama urusan mati, itu maknanya wa a'udzubika min hayatin tamkharal mamat. Saya minta berlindung kepada Engkau ya Allah daripada dunia yang belum menegakkan kebaikan akhirat. Wa a'udzubika min amalin yamnakharal amal. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah daripada cita-cita yang menegakkan kebaikan amal dengan sebab panjang angan-angan, dengan sebab merasa masih lama hidup karena masih berasa muda, masih berasa gagah, perasaan dia masih lama apa? Ama mati. Itu namanya tulul amal. Jangan sampai itu kena akan megah kita akan kebaikan beramal. Jadi ada beberapa macam yang Nabi kita berdoa dan juga diajarin buat kita maksudnya. Yang pertama kita minta kepada Allah berlindung daripada dunia yang menegakkan kebaikan akhirat. Artinya jangan sampai dunia kita, dunia yang kita cari, kita lupa sama urusan apa? Sama urusan akhirat. Itu kita minta berlindung daripada Allah, kepada Allah daripada seperti itu. Dan kita berlindung juga dengan Allah daripada kehidupan yang mendatangkan kebaikan mati. Artinya jangan sampai hidup kita di dunia ini akan lupa dengan urusan-urusan mati, akan kebaikan-kebaikan mati. Artinya khairul mamat, kebaikan yang udah mati. Jadi jangan sampai lupa kita dengan kebaikan yang udah mati. Artinya senantiasa berusaha, senantiasa berbekal, mencari bekal untuk sesudah apa? Sesudah mati. Itu bekal amal soleh namanya khairul mamat. Kebaikan yang kita bisa dapatkan sesudah kita apa? Sesudah kita mati. Dan Nabi pun berlindung, termasuk kita diajarin berlindung daripada panjang angan-angan, daripada merasa masih lama hidup, merasa masih sehat, merasa masih muda, sehingga malas di dalam berbuat amal-amal yang baik. Dengan begitu maka insya Allah orang akan senantiasa mendekatkan diri kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa pahami dari hadis ini bahwa bukan gak dikasih nyari dunia, tapi ingat jangan sampai lupa sama urusan apa? Urusan akhirat. Di dunia ya memang kita mesti butuh dengan dunia, tapi ingat dunia yang kita cari kita niatin buat amal ibadah, namanya buat akhirat. Semuanya seperti itu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah hal yuhsyaru ma'asyuhada ghairahum? Faqala na'am. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang Aisyah tanya? Apakah ada orang yang dikumpulin sama-sama orang-orang yang mati syahid selain orang yang mati syahid? Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ada enggak orang yang nanti dikumpulin sama orang yang mati apa?
sama orang yang mati padahal dia bukan orang mati syahid, tapi digabung dijadiin satu dengan orang yang mati apa? Yang mati syahid. Maka Nabi kita jawab faqala na'am. Ada orang yang nanti dijadiin satu, dikumpulin dengan orang yang mati apa? Tentunya kita tahu orang yang mati syahid pasti balasannya apa dia? Syarga. Jadi Aisyah tanya, ada enggak orang yang nanti dijadikan sama orang mati syahid di syarga sama-sama? Padahal dia bukan orang mati apa? Bukan mati syahid, tapi nanti dikumpulin sama-sama mereka. Ada enggak begitu? Maka Nabi jawab, kata kita, na'am, ada. Siapa itu orangnya? May yadhkurul maut fil yaumi wal 20 marratan. Orang akan Allah Ta'ala jadikan satu dengan orang mati syahid yang setiap hari, setiap malam dia ingat akan mati 20 kali. Jadi ismatan bukan jadi qaid, artinya bukan masih 20 apa? 20 kali. Begitu maksudnya, dia senantiasa dalam hidupnya ingat akan apa? Ingat akan apa? Akan mati. Orang yang senantiasa waktu hidup ingat akan mati, maka nanti di syarga dikumpulin sama-sama dengan orang yang mati apa? Yang mati syahid. Seperti kita tahu orang yang kalau udah ingat mati pasti tentunya dia terus berusaha untuk mencari bekal buat nanti apa yang udah mati. Makanya dia akan Tuhan jadiin satu dengan orang yang mati apa? Yang mati syahid. Orang yang senantiasa akan mati. Jadi isyra maratan di sini bukan berarti emang benar-benar 20 kali, bukan maksudnya. Artinya orang yang senantiasa siang malam hidupnya ingat akan mati dengan dia berbekal, berusaha sungguh-sungguh mencari bekal amal saleh, maka nanti akan Tuhan jadikan satu di akhirat dengan orang yang mati apa? Dengan orang yang mati syahid. Itu maksudnya. Jadi karena kemarin di antara yang jadi munjat itu adalah banyak-banyak ingat apa? Kathratul maut, dzikril maut. Banyak ingat akan mati. Orang yang sering akan mati, kata Nabi kita, nanti di akhirat akan Tuhan jadikan satu tempatnya sama dengan orang yang mati apa? Yang mati syahid. Kita pahami bukan ingat mati, bukan begitu tentunya. Yang namanya ingat mati artinya dia senantiasa berusaha untuk berbekal untuk apa? Untuk akhirat, seperti itu. Hadits Nabi kita menjelaskan dalamnya, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat fa innahu yumhizudz dzunub wa yuzhidu fid dunya. Nabi katakan dalam hadits, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, banyak-banyaklah kamu daripada ingat akan yang menghilangkan segala kelezatan. Hadhimil ladzat artinya yang menghilangkan segala apa? Segala yang enak. Ya'nil mauta. Dalam penjelasan lain ada terjemahannya, ada tafsirnya ya'nil mauta. Banyak-banyaklah ingat akan apa? Ingat mati, namanya aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kamu daripada ingat akan mati. Jadi hadhimil ladzat itu terjemahannya maknanya apa? Mati. Hadhimin artinya yang mencabut. Orang udah mati udah nggak ada yang apa? Nggak ada yang enak. Orang kan ada merasa enak, dia masih apa? Dia masih hidup, dia makan sate merasa enak, merasa makanan yang demen merasa enak. Kena masih apa? Kena masih hidup, tapi udah mati itu nggak ada apa lagi. Udah nggak ada lagi tuh yang begitu. Itu disuruh banyakin ingat akan mati. Maksudnya hadhimil ladzat ya'nil mauta. Di dalam penjelasan lain ditafsirkan hadhimil ladzat artinya ya'nil mauta. Maknanya banyak-banyaklah akan ingat apa? Akan ingat akan apa? Kenapa? Fa innahu yumhidudz dzunub. Orang yang banyak mati akan menghapuskan segala dosa. Orang yang banyak ingat mati yumhizudz dzunub wa yudhidu fid dunya, dan dia akan zuhud pada dunia. Udah kita bahas masalah dunia yang sampai melalaikan kita daripada urusan apa? Urusan akhirat, yang disuruh zuhud dunia yang seperti itu. Jadi orang yang senantiasa ingat mati, maka efeknya akan menghapuskan segala dosanya, karena pasti dia isi kehidupannya dengan banyak beramal apa? Beramal saleh.
dan akan zuhud pada dunia yang menyibukkan dia daripada urusan apa? Urusan akhirat. Kalau orang yang lupa sama mati akan jauh, dia akan terus menurutin kemauan hawa nafsunya, karena dianggap masih jauh sama apa? Sama mati. Makanya disuruh banyak-banyak ingat mati. Maksudnya di dalam kehidupan kita ini sebisa-bisa kita, semampu-mampu kita isi dengan banyak amal apa? Amal soleh sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi kalau banyak waktu-waktu luang tapi kita enggak isi dengan kebaikan-kebaikan. Walamma suila an salatu aslan ma'na syarhi al-qur'an fi qutya afaman syaraha Rasul Islam fa huwa ala rabbi fa qala inna nura idza dakhala al-qalba in syaraha lahu sadru wan fasaha. Nabi kita pernah ditanya daripada makna lafaz asyarhu, syarhu yang disebut dalam firman Allah di sana, firman amaman syarahallahu sadrahu. Terus syarhunya lafaz itu maksud apa, makna lafaz yang Tuhan kata syarahallahu apa? Syarahallahu sadrahu maksudnya gitu. Daripada makna firman Allah yang Tuhan katakan dalam Qur'annya, apaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nuri rabbih. Apa itu maksud syarah di situ, maksudnya gitu. Itu namanya an ma'na syarhil madhkur fi qouli ta'ala apaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nuri min rabbih. Terjemahannya, apakah siapa orang yang Tuhan luaskan dadanya bagi Islam, maka bermula dia itu ada cahaya yang Tuhan tumpahkan, yang Tuhan taruh ke dalam hatinya. Nabi katakan innan nura idza dakhalal qalba in syaraha lahu sadruan fasaha. Sesungguhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah Tuhan masukkan ke dalam hati seseorang, maka niscaya luas sebagainya oleh dada mereka itu. Karena ada nur daripada siapa? Dari Allah itu yang Tuhan kata apaman syarallahu sadrahu ala nurin mir rabbih. Maka Nabi kita terjemahkan ayat itu, nur apabila masuk ke dalam hati seorang insyaallah sadra, niscaya akan luas sebagainya hati orang itu dengan ada masuk nur daripada siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan berikan ke dalam hatinya. Wan fasaha, insyaallah wan fasaha sama maknanya. Lalu Nabi kita pahal lidzalika min alamatin. Apakah ada tandanya enggak orang yang kalau dadanya sudah Tuhan masukin cahaya? Kata Nabi kita, nur kalau sudah masuk ke cahaya seseorang maka akan luas orang itu. Maka ditanya Nabi kita, ada enggak tanda-tandanya? Maka Nabi kata, na'am. Ya, ada apanya? Ada tanda-tandanya yang kalau orang itu dadanya sudah Tuhan isi dengan apa? Dengan cahayanya. Apa itu tandanya? Yang pertama at-tajafa 'andal ghurur. Yang pertama dia renggang daripada negeri yang mengelirukan dirinya. Dia akan jauh, akan senantiasa bisa pelihara dirinya daripada daril ghurur, artinya negeri atau kampung daerah yang jadi mengelirukan dia. Itu di antara apanya? Di antara tanda orang yang dalam hatinya ada nur Allah, maka Nabi terangkan yang pertama seperti itu, at-tajafa 'andal ghurur. Yang kedua tandanya wal inaba 'andal khulud, dan senantiasa kembali ingat kepada negeri yang kekal, yakni nanti di mana? Di akhirat. Dia akan terus berusaha untuk bagaimana caranya, dan dia ingat akan kembali ke negeri yang khulud. Artinya dia isi dalam kehidupannya dengan banyak amal-amal soleh sebagai bekalnya menghadap siapa? Itu tandanya orang ada cahaya yang Tuhan masukin kemananya? Ke hatinya. Lalu yang lain lagi wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi, dan dia senantiasa bersedia untuk mati sebelum datangnya mati. Itu di antara tanda-tanda orang yang sudah Tuhan masukin ke dalam hatinya cahaya, maka dia akan seperti itu jadinya.
dia akan renggang daripada urusan-urusan dunia, banyak yang dia pikir hanya urusan akhirat, dan dia senantiasa kembali kepada ingat kepada negeri yang kekal yang di mana? Di akhirat, dan dia senantiasa menyediakan dirinya untuk maut sebelum datang maut. Artinya dia isi kehidupannya semasa dia punya kesempatan yang Allah Ta'ala berikan sebagai tanda syukurnya, maka dia corahkan semuanya untuk kebutuhan-kebutuhan akhirat. Dia tidak begitu memikirkan urusan dunia, artinya enggak begitu, mungkin enggak lupa di dalam dunia, dalam mencari dunianya, dalam yang ada sama dia, lupa sama urusan apa? Enggak begitu. Itu tandanya orang sudah Tuhan masukin ke dalam hatinya apa? Cahaya yang Tuhan kata, apa man sadrul Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Maka di antara tandanya seperti itu, ada 3 tandanya yang Nabi kita terangkan, orang yang kalau sudah Tuhan masukin ke dalam hatinya yang namanya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama at-tajafan khulud, yang kedua inaban khulud, yang ketiga al-isti'dad lil maut ya qabla nuzulihi. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala fil bidayah, wa tafakkar fi qasdi umrika wa in syi'ta wa in 'ishta mathalan mi'ata sanatin bil idhafati ila maqamika fil akhirah wa hiya abadul abad. Lalu Imam Ghazali menyatakan di dalam sebuah penjelasannya, dan pikirkan oleh kamu di dalam pendeknya umur kamu. Kita dinasehatin seperti itu, pikirin bahwa umur kita ini apa? Umur kita sangat pendek. Wa in 'ishta mathalan mi'ata sanatin, sekalipun kau hidup masalan 100 tahun umpamanya, bil idhafati ila maqam fil akhirah, dengan dibandingkan kepada teman kau nanti di mana? Di akhirat. Jadi walaupun andai kata kita Tuhan kasih umur 100 tahun dibandingkan dengan akhirat tuh nggak ada apa-apanya, sedikitnya. Maka pikirin tuh bahwa umur kita sangat apa? Sangat pendek. Di dunia kita nggak akan ngapa? Nggak akan lama. Yang bakal lama kita di mana? Di akhirat. Maka kita diingetin katanya kayak gitu. Pikirin di dalam pendeknya umur kita, sekalipun kau hidup 100 apa? 100 tahun dibandingkan dengan tempat kau nanti di mana? Di akhirat. Sifat di akhirat wahya abadul abad. Yang udah abadal abidin, artinya nggak ada apanya. Enggak ada habisnya. Yang namanya di akhirat udah begitu sifatnya. Tinggal bagaimana dia dapatnya di akhirat, apa senang apa rugi, apa kesusahan apa kesenangan yang diapain, yang dia dapetin nanti. Kalau mendapat kesenangan ya alhamdulillah, tiap waktu, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun kesenangan makin apa? Makin bertambah, dan itu enggak akan ada apanya. Enggak akan ada apanya. Enggak akan ada habisnya kesenangan di mana? Kesenangan di akhirat sifatnya seperti itu, enggak ada apanya, enggak ada habisnya. Kalau kita termasuk orang yang beruntung di akhirat mendapat kesenangan dengan mendapat syurga Allah, maka dia akan mendapat kesenangan selama-lamanya di mana? Di syurga itu. Dibandingkan di dunia, walaupun kita hidup 100 tahun sangat sedikit, karena masih ada apanya? Masih ada apanya? Ada batasnya. Walaupun 100 apa? 100 tahun kita apa? Kita hidup itu udah nggak enak tuh, hidup 100 apa? 100 tahun udah nggak apa? Udah nggak enak. Hidup 50 tahun ke atas saja udah banyak banget yang kagak enak sama diri kita. Apalagi apa? Andai kata Tuhan kasih kita umur itu dibandingkan dengan urusan akhirat, itu nggak ada apanya. Nggak ada apa-apanya. Karena masih ada batasnya walaupun 100 apa? Tapi kalau di akhirat nggak ada apanya. Nggak ada batasnya. Yang kita mesti pikirin apa yang kita dapetin ini dalam hidup yang begitu lama di mana? Apakah kesenangan, apa kesusahan yang kita apain? Yang kita dapetin itu yang mesti kita apain? Yang mesti kita pikirin itulah usahanya, berusahanya semakin Tuhan kasih kesempatan kita. Itu usaha kita walaupun umur kita sedikit, kalau kita berusaha sungguh-sungguh maka kita akan mendapat kesenangan yang abadal apa? Abadal abidin. Walaupun umur kita pendek, umur kita dikit dibandingkan dengan akhirat, kalau kita mendapat kesenangan, maka kesenangan kita dapat abadal abidin, walaupun kita berusahanya beberapa tahun di dunia ini. Itu maksudnya. Maka diingatkan kita seperti itu, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentaran. Di akhirat nggak ada apanya. Nggak ada apanya.
enggak ada akhirnya. Nah, lalu apa yang kita bawa bekal kita untuk nanti di akhirat. Jadi kapan itu mencari bekalnya? Sekarang masih Tuhan kasih kita apa? Kesempatan, masih Tuhan kasih kita banyak waktu, maka jangan sampai waktu itu kita buang-buang begitu aja. Yang kalau kita isi dengan kebaikan akan mendapatkan kesenangan yang abadal apa? Yang abadal abidin. Jadi begitu maksudnya. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wa dhulla fi talabina syahran aw sanatan raja'an an tastariha bi 'ashrina sanatan fa kaifa la tatahammul ayyaman qalaila raja'an istirahata abadal abad. Lalu Imam Ghazali menuliskan dalam nasihatnya kepada kita, selain bahwa kita disuruh ingat bahwa umur kita sangat pendek dibandingkan waktu di mana? Di akhirat. Artinya jangan sampai kita lalai umur kita yang pendek, kalau kita nggak isi dengan kebaikan, sangat apa kita? Sangat rugi nanti di akhirat. Apalagi kalau kita tambah dengan perbuatan dosa, na'udzubillah, kita akan mendapat kesusahan yang selama-lamanya. Lalu yang lain kan wa ta'ammal annaka kaifa tahamma syaqqata wa dhulla fi talab syahran sanatan. Engkau pikir juga engkau bagaimana engkau menanggung kesusahan dan kehinaan di dunia 1 bulan atau tahun untuk mengharapkan antas tarbiya 20 sanatan. Kita berusaha di dunia ini sungsang sumbal, bahasanya begitu. Terus-terusan kita berusaha nyari apa? Nyari dunia yang paling kita bisa nikmatin andai kita dapat sahron sanatan. Harapan kita bisa kita istirahat dengan selama 20 tahun. Artinya kata Ghazali, pikirin juga tuh, bagaimana kalau hidup di dunia, tentunya lu akan berusaha usaha bagaimana caranya biar ke depan bisa jadi orang apa? Senang, nggak susah. Maka kita tentunya pasti berusaha dengan cara kita mencari dunia supaya kita jangan sampai jadi orang apa? Jadi orang susah, padahal di dunia itu nggak apanya? Nggak selama-lamanya. Maka bagaimana kau tidak menanggungnya, mungkin itu akan beberapa hari yang sedikit. Harapan supaya bisa senang abadal abad. Itu maksudnya begitu. Di dunia aja kita, untuk dunia aja kita sungguh-sungguh sumbal, padahal kesenangan yang kita dapat itu enggak apa? Enggak lama. Andai kata kita berusaha di dunia, mencari dunia, ada orang yang di dunia apa lupa, siang malam dia nyari apa? Nyari dunia, padahal dia nikmatinnya itu enggak seberapa apa? Enggak seberapa lama. Artinya udah mati, udah habis mana? Kesenangan di dunia itu mesti dipikirin kan Ghazali seperti itu. Lu sungguh-sungguh banget nyari dunia, padahal kemudian hanya sementaran. Maka engkau mesti jangan menanggung kita akan hari yang sedikit. Jangan sampai engkau di dunia ini kagak mau capek, begitu maksudnya. Ayaman qalaila, maksudnya beberapa hari yang sedikit di mana ini? Di dunia. Roja anil istirahata abadal abid, supaya mengharapkan nanti mendapat kesenangan yang selama-lamanya. Jadi artinya dalam hidup kita ini kita mesti terus berusaha, kita mesti mencapai-capaikan, bikin capek diri kita untuk berusaha nyari amal apa? Nyari amal soleh yang kita harapkan nanti di akhirat kita akan senang selama-lamanya, begitu maksudnya. Jadi Imam Ghazali berikan nasihat kepada kita begitu, jangan sampai kita lupa hidup di mana? Di dunia ini, sampai lupa dengan urusan apa? Urusan akhirat. Wala ta'tul amalaka fa yutqilu 'alaika amalaka. Maka dan jangan kau tukutul amal, maka berat atas engkau oleh beramal. Tadi yang tukutul amal, dia akan berat beramal saleh maksudnya. Jangan kau jadi orang tulul amal, namanya wala tatulu amalaka fa yutqilu 'alaika amaluka. Maka kalau engkau jadi orang tulul amal, maka bawaannya berat untuk berbuat amal apa? Berbuat amal saleh. Kalau orang tulul apa? Tulul amal. Apalagi dia rasa masih lama, entar aja, besok aja, seterusnya begitu. Itu namanya tulul apa? Tulul amal. Maka diberat kita beramal untuk amal saleh kalau kita jadi orang tulul amal. Lalu kata yang lain, waqadir kurbal mauti, dan takdirkan oleh engkau akan dekatnya mati. Senantiasa mesti kita ingat akan apa?
akan mati, karena kita nggak tahu mati itu kapan apanya, kapan datangnya. Maka kita disuruh takdirkan bahwa kita belum tentu ini besok hidup atau malam masih apa, masih hidup itu belum ngapa, nggak ada yang bisa mastiin. Ada nggak orang yang bisa mastiin bahwa antara malam masih apa? Nggak ada, semuanya Allah yang apa, yang tahu. Maka itu disuruh takdirkan, maka kita akan dekat akan mati. Wa qul fi nafsika inni ataham masyaqqatal yawma fala'alli amutul lailata wasbirul lailata fala'alla amutu ghadan. Dan kata pada engkau bahwa ini aku menemukan kesusahan pada satu hari, maka barangkali aku akan mati pada waktu malam. Artinya di waktu siang kita mesti ingat kita belum tentu hidup entar malam. Maksudnya kita senantiasa dekatkan diri kepada siapa? Pada Allah. Dan dekat katakan sama diri kita, sabar. Kita sabar akan semalam, maka nanti akan mati, maka barangkali kita akan mati besok. Artinya kita senantiasa disuruh ingat apa? Akan mati, supaya kita bisa senantiasa berbuat amal soleh, mencari bekal untuk akhirat. Karena itu semuanya bisa kita usahain semasa kita apa? Semasa kita hidup, semasa kita mesti dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya umur ini. Itu mesti diingetin, mesti kita terus-terusan ingat seperti itu, jangan sampai kita lupa. Fa innal mauta la yahju fi waqtin mahsusin wa khal mahsusin wa sinin mahsusatin. Maka bahwasanya namanya mati itu enggak datang pada waktu yang tertentu dan waktu hal yang tertentu dan pada umur yang tertentu. Ini nama umur itu enggak begitu. Bisa datang apa aja, kapan aja. Itu namanya mati itu lajum paktin mahsuhan maksuhin wasinin maksusatin. Mati itu enggak datang pada waktu umur yang tertentu, artinya udah 50 baru mati, barangkali begitu, enggak begitu. Wahal maksuhin, dan kalau keadaan lagi baik kita mati baru ngapa? Baru datang, enggak begitu. Wasinin maksusatin, dan umur enggak datang pada umur yang tertentu. Jadi boleh kapan aja, yang namanya apa? Yang namanya mati itu datang boleh kapan aja, namanya lajum fil maktin maksusin wahal maksusin wasinin maksusatin. Wala budda min hujumihi, dan tidak boleh tidak daripada datangnya. Artinya mati pasti bakal ngapa? Bakal datang. Kapan datangnya kita nggak apa? Kita nggak tahu. Maka untuk itu kita disuruh ingat apa? Itu yang Nabi katakan aksiru min dzikri apa? Min dzikri hadimil apa? Hadimil lazat tadi. Karena kita nggak tahu mati itu kapan apanya, kapan datangnya. Maksudnya agar kita senantiasa bersedia untuk mati dengan kita isi kehidupan kita daripada bermacam-macam amal saleh yang kita bisa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, apalagi sampai kita pakai untuk berbuat durhaka, berbuat maksiat, itu naudzubillah. Fal isti'dadu bihi lahu aula minal isti'dal dunya. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasyaratan. Maka bermula menyediakan diri baginya, yakni bagi mati, itu lebih aula daripada menyediakan untuk dunia. Artinya berusaha untuk akhirat itu lebih bagus, lebih baik daripada kita senantiasa hidup kita hanya untuk apa aja? Untuk dunia aja. Begitu maksudnya kata ulama, fal istindad lahu aula min istindad dunya. Maka bermula menyiapkan diri bagi mati, yakni dengan cara kita isi kehidupan kita dengan bermacam-macam amal saleh, itu lebih bagus daripada kita sediakan daripada kita hanya hidup nyari apa mulu, nyari dunia mulu, begitu kata ulama seperti itu. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasyaratan. Engkau pasti tahu bahwa engkau tidak akan kekal di dunia kecuali muddatan yasyaratan, kecuali hanya pada waktu yang apa? Yang sedikit. Kita hidup di mana? Itu udah kita tahu semuanya. Penjelasan tadi, andai kata kita hidup terus 100 tahun masih dihitung siapa? Sedikit. Kita di mana? Kita hidup di dunia. Jadi itulah penjelasan daripada hadits Nabi yang dikatakan aktsiru min dzikri apa? Min dzikri hadimil lazzat. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafsun wahidun aw yawmun wahidun.
barangkali enggak ketinggalan daripada kita kecuali napas yang satu. Artinya mati sifatnya gitu, kalau udah masuk napas keluar enggak masuknya namanya apa udah? Namanya mati. Itu enggak kudu sakit lama, kalau yang udah Tuhan tentukan begitu ya begitu. Kita lagi napas kan sifatnya keluar apa? Keluar masuk. Begitu masuk dia keluar enggak balik lagi, namanya apa? Bisa enggak begitu? Itu bisa aja begitu. Nah, karena mati emang enggak ketahuan apanya, enggak ketahuan datangnya. Makanya kita disuruh senantiasa istidad lil maut atau ingat akan apa? Karena lam yabqa min ajalika illa nafsun wahidun atau napasun wahidun. Kita enggak tahu aja kita kecuali hanya satu napas. Bisa aja begitu, pernah kita napas masuk keluar enggak ngapain lagi. Nah, udah namanya mati itu orang. Kalau udah napasnya keluar enggak ngapain lagi. Bisa aja begitu yang namanya apa? Au yaumun wahidun, atau hanya satu hari kita hidup. Walaupun kita hidup setahun pasti satu hari. Hidup kita hanya satu apa? Satu hari. Kalau sudah datang mati ya udah, hari ini besok undang ketemu lagi dengan hari yang akan datang. Itu namanya au yaumun wahidun. Jadi takdirnya wala lam yaqam min illa wahidun wa yaumun wahidun. Fakarir hadza ala qalbika kulla yaumin wa kalib nasak sabra ala ta'atillah yauman fa innaka law qad talbaqa 50 sanatan wa alam tahsabra ala ta'atillah nafarta. Maka ulang-ulang oleh akan ini atas hati engkau kulla yaumin. Hari kita mesti ingat bahwa mati itu bisa aja datang kapan aja. Belum tentu hari ini kita hidup besok masih apa aja. Masih apa aja? Masih hidup aja, maksudnya begitu. Jadi belum tentu sekarang kita hidup entar masih apa? Enggak tentu itu. Artinya enggak ada yang jamin orang seperti itu, enggak ada yang bisa jamin. Karena masih hidup entar malam masih apa? Masih apalagi besok. Belum tentu kita sampai kepada besok umur kita, karena kita enggak tahu apa kita. Itu disuruh apain? Disuruh ingatin, maksudnya agar kita senantiasa isi kehidupan kita untuk nyari bekal buat apa? Buat akhirat, itu maksudnya. Wa kalib nafsaka sabru ala ta'atillahi yauman, dan paksakan diri engkau akan sabar atas berbuat taat akan Allah Subhanahu wa taala pada satu hari. Fa innaka la qaddartal baqa 50 sanatan wa alzamta sabra ta'atillah ilaina farta. Maka bahasa engkau jika engkau takdirkan hidup 50 tahun dan kau lazimkan akan sabar atas senantiasa taat Allah Ta'ala, maka engkau orang yang beruntung. Wasta'asta alaika fa in fa'alta dzalika farihta atau farahta indal mauti farhan la akhralahu. Maka jika engkau kerjakan akan yang begitu, niscaya engkau mendapat kegembiraan ketika mati, akan kegembiraan yang tidak ada akhirnya. Artinya kalau kita hidup lalu kita isi kehidupan kita ini dengan banyak amal saleh, dengan senantiasa taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita farih tandal maut, akan kita girang, akan kita gembira ketika kita mati, karena udah banyak apa kita? Banyak apa kita? Banyak amal soleh yang kita sudah sediakan waktu kita masih apa? Masih hidup. Bahkan farhan la akan kegembiraan yang enggak ada akhirnya. Balasan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita hanya beberapa tahun kita hidup, tapi kalau kita isi dalam kehidupan kita dengan bermacam-macam amal soleh yang kita bisa, maka kata ulama farih dan mutu farahan akan gembira engkau pada waktu yang itu akan sebagai kegembiraan yang tidak ada akhirnya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selanjutnya wa in sawabta wa tasahalta ya akal mutu fi waqtin la tahtasibuhu wa tahassata tahassuran la aqrahu. Dan jika engkau taswibkan, taswib artinya engkau tunda-tunda dalam beramal soleh, udah bisa kita apain lagi? Kita tunda-tunda lagi, padahal sudah mampu kita besok aja terus. Sebenarnya kita apain ya panggil? Kita tunda, bahasa agamanya namanya itu orang taswib. Taswib menunda-nunda amal apa? Amal baik yang dia udah apa? Yang dia udah apa? Udah mampu. Lalu besok aja, nanti aja. Masih banyak
sekarang segala macam, yang rintangin segala macam, nanti aja udah tua baru rajin umpamanya begitu. Namanya apa namanya? Namanya taswib. Termasuk kita sholat dalam waktu nggak ngapa-ngapain, entar aja baru sholat, masih waktu masih panjang, itu termasuk apa juga namanya? Taswib juga namanya, menunda amal apa? Amal baik. Itu jangan begitu. Kalau kebaikan kapan punya kesempatan dan ada waktu lalu kita apain? Langsung kita kerjain, jangan kita tunda-tunda. Karena kita nggak tahu umurnya sampai nggak pada waktu yang kita kata antar aja bersolat, belum tentu sampai umur kita begitu maksudnya. Jadi wa in sawabta wa tasahalta, kalau engkau taswib, engkau tunda-tunda beramal baik dan engkau anggap mudah, maka akan jakal mengutupi waktu la tahtasibuhu, akan datang oleh mati pada engkau pada waktu yang kau nggak tahu kapan datangnya apa mati. Kalau kita sudah begitu, wa tahassarta tahassuran la akhiralahu, dan kau akan menjadi orang yang rugi, akan sebagai rugi yang sebenarnya yang tidak ada akhirnya bagainya. Jadi kalau kebaikan yang kita udah mampu lalu kita tunda, tiba-tiba kita nggak bisa karena udah keburu apa? Keburu mati, maka kita akan nyesel selama-lamanya. Kata ulama, wa tahassarta tahassuran, artinya kalau urusan kebaikan, kalau sudah punya kemampuan dan kita bisa, jangan diapa-apain lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Di mana kita punya kesempatan langsung kita apain? Itulah urusan apa? Urusan kebaikan, urusan ibadah, mesti begitu, termasuk ya waktu sholat umpamanya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, pada masih kita apain aja? Kita tunda ntar aja, masih panjang apanya? Waktunya. Itu juga termasuk taswib namanya. Jadi yang bagus biar sigrah, walaupun emang yang nggak dosa asal dia azam, tapi yang bagus diapain? Disigrain, jangan diapain? Jangan ditunda-tunda. Semua amal kebaikan mesti begitu caranya, jangan diapain? Jangan ditunda. Kalau kita sudah punya kemampuan, sudah bisa, jangan pakai tarsok lagi, langsung kita apain? Kita kerjain. Kalau kita tunda, namanya kita menjadi orang yang taswib namanya. Kalau kita tunda, tiba-tiba sebelum kita kerjakan lalu mati datang, itu bisa nggak begitu? Bisa aja. Maka kita akan menjadi orang yang rugi, padahal kalau kita kerjain dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan daripada hadits Nabi. Nabi kata uzkuru dzikra hadimil apa? Hadimil ladzat tadi. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu dari ingat akan apa? Akan mati. Karena seperti itu. Wa inda sabahin qamasyura wa indal maut ya'tikal qabarul yaqin wa ta'lamunna nabahu ba'dahin, bahwa mati sifatnya akan datang yang kita enggak tahu kapan datangnya. Untuk itu kita senantiasa disuruh ingat akan mati, dengan senantiasa kita isi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh yang kita bisa. Dan kalau kita sudah bisa berbuat amal baik, jangan diapain lagi, jangan ditunda-tunda, langsung kita kerjakan, karena kita nggak tahu mati itu kapan datangnya. Seperti itu yang kita dinasihatin oleh ulama berdasarkan hadits Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan buat kita, sehingga kita nggak lalai hidup di mana ini, di dunia ini, sehingga kita terus ingat mentakarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatimatul kitab sampai sini insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Sudah dikit lagi habis pembahasan kita. Mudah-mudahan semuanya sedikit banyak bisa kita amalkan, walaupun enggak semuanya, supaya kita ada yang kita pikirin, yang kita renungkan, bahwa kita pasti akan apa? Akan mati. Dan apa persiapan kita sesudah apa? Sesudah mati. Itu yang perlu kita ingat. Insyaallah akan menyembah bagi lain andang. Kita akhiri dan kita tahlil pahalanya, kita niatin buat orang tua yang sudah pada pulang ke rahmatillah. Astaghfirullahal azim li wa li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa li wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wal mu'minina wal mu'minat. Abdul dzikri la ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kemudian Fatihaniatin pahalanya buat keluarganya Haji Rohili yang pertama, Haji Muhammad bin Haji Tabi'in, Haji Tabi'in bin Rusin bin Bukung bin Pulan, Haja Fatimah binti Aba bin Pulan, Haja Aisyah binti Asmat bin Aba bin Enci bin Pulan, Haja Rogaya binti Muhammad bin Ri'in, Haji Ri'in bin Jiban bin Pulan, Haji Mahdi bin Haji Tabi'in, Haji Badakir bin Haji Tabi'in, Tong bin Haji Tabi'in, Jabar bin Haji Tabi'in, Asmawi bin Tong, Haji Hambali bin Jabar, Siti Khadijah bin Jabar, Haji Nasab bin Asmat, Haji Saprin bin Asmat, Haji Zaidun bin Asmat, Aslan bin Asmat, Fatimah binti Asmat, Haji Halimah binti Asmat, Haja Maruya binti Asmat, Guru Haji Ahmad bin Haji Saibi, Haji Tabrani bin Haji Saibi, Haji Muhammad Abid bin Haji Ahmad, Haji Umamah binti Guru Muhammad Tahir, Jamaluddin bin Haji Saprin, Guru Mujib bin Saprin, Haji Jawa bin Kedas, Taufik bin Rahili. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa ada undangan malam Rabu besok, undangan Maulid di Musholla As-Sa'adah, pimpinan Haji Matnur itu ya, tahu? Kita jawab Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna al-haqq wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.